Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dia Yuvita, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya merupakan salah satu dosen program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Bidang kompetisi saya adalah keamanan internasional. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah kajian keamanan internasional, rezim internasional, politik maritim, studi konflik dan perdamaian internasional, dinamika kawasan Eropa. Video ini dibuat bertujuan untuk memahami salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni tentang pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah kajian keamanan internasional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep, isu-isu yang berkembang, pola dalam kajian keamanan internasional. Pada proses transfer pengetahuan dilakukan secara sistematis oleh dosen kepada mahasiswa, dimulai dari membahas tentang mengidentifikasi pendekatan-pendekatan utama pada studi keamanan termasuk beberapa teori yang relevan, mengidentifikasi teori dari pemikiran para ahli, mengetahui konsep perang dan damai serta mengklasifikasikan jenis-jenis konflik internasional, menganalisis dinamika konflik kontemporer termasuk beberapa kasus konflik yang terjadi, menjelaskan strategi penyelesaian konflik dan konsep pembangunan perdamaian, memahami isu-isu keamanan non-tradisional seperti beberapa keamanan yaitu keamanan energi, pangan, lingkungan, kesehatan, dan digital, menganalisis peran aktor negara dan institusi internasional dalam menjaga stabilitas keamanan global, mengevaluasi pendekatan keamanan berbasis community-based security dan human security, menerapkan teori securitization dalam menganalisis wacana ancaman dalam konteks global dan regional, menjelaskan pendekatan militer dalam studi keamanan serta strategi pertahanan negara secara konvensional, menjelaskan pendekatan non-militer dalam menjaga keamanan internasional, membandingkan berbagai kebijakan dan strategi keamanan negara-negara besar dan kawasan. Terakhir, mahasiswa harus mampu menyusun makalah atau presentasi akademik tentang isu keamanan internasional. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini terdapat 10 CPMK. Mahasiswa dapat menjelaskan teori, konsep, dan metodologi dalam studi keamanan internasional. Mahasiswa dapat mengkaji isu-isu strategik, aktor-aktor yang berperan, dan proses dalam keamanan internasional. Mahasiswa dapat mensintesis dari hasil kajian yang dipelajari serta mempresentasikan atau membuat makalah tentang isu-isu strategik dalam studi keamanan internasional. Mahasiswa mampu membedakan pendekatan keamanan tradisional maupun non-tradisional. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perang generasi ke-1 sampai generasi ke-5. Mahasiswa dapat menerapkan konsep keamanan dalam menganalisis studi kasus aktual. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan praktik keamanan non-tradisional, termasuk isu seperti keamanan energi, pangan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan digital. Mahasiswa mampu menganalisis aktor-aktor non-negara dan institusi internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan global. Mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan keamanan berbasis masyarakat dan human security dalam konteks pembangunan damai di wilayah konflik. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan atau rekomendasi strategis terkait isu keamanan kontemporer melalui presentasi atau makalah akademik. Adapun yang menjadi referensi yang digunakan dalam mata kuliah kajian keamanan internasional ada 2. Pertama, modul pembelajaran kajian keamanan internasional yang disusun oleh tim pengajar.
Kedua, artikel dan buku yang sudah tertera pada RPS yang sudah disediakan pada website e-learning kampus. Sistem pembelajaran di mata kuliah kajian keamanan internasional ini dilakukan secara hybrid, kadang online dan offline, yang masih mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Di antaranya ceramah interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, serta terakhir pembelajaran menggunakan assessment of learning berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester dan 7 pekan lanjutannya sebelum ujian akhir semester. Adapun pembobotannya yaitu pembagian atas kehadiran 15%, tugas struktur 20%, efektif atau sikap sebesar 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Dengan total keseluruhan bobot sejumlah 100%. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Kajian Keamanan Internasional pada Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Berikut adalah pembelajaran online di aplikasi Zoom pada mata kuliah Kajian Keamanan Internasional, khususnya pada pertemuan ke-11. Sebagai berikut, selamat menyaksikan. Ya, selamat datang teman-teman semua. Selamat sore. Hari ini kita lanjutkan ya pembahasan pada pertemuan ke-11 hari ini. Sebelumnya, saya juga mengingatkan untuk absen di masing-masing siakat. Oke, saya share screen. Kali ini kita akan bahas topik yang seringkali luput dari radar tradisional keamanan ya, ancaman non-tradisional atau biasanya kita sebut non-traditional security threats. Setelah sebelumnya di pertemuan 10 membahas mengenai konsep dari keamanan tradisional yang berbicara mengenai perang dan senjata. Di pertemuan ke-11 kali ini lebih luas, lebih menyentuh ke kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini aman ya, share screen saya? Aman, Bu, aman. Aman. Oke. Let's start with the basic. What do we mean by non-traditional security atau NTS? NTS itu refers to threats that are not military in nature, but still very disruptive. They threaten human security, sovereignty, and stability. Nah, contoh yang paling jelas tuh apa sih? Climate change, ada pandemics, terus ada cyber attack atau human trafficking. Nah, kalau contoh sejarahnya itu kita bisa lihat ke belakang tuh ya, tahun 1994, waktu UNDP pertama kali mempopulerkan konsep human security. Terus kemudian di tahun 2004 ada sebuah kasus serangan cyber di Estonia yang menjadi awal mula nih topik cyber security sebagai ancaman strategis gitu. Kita breakdown satu-satu. Ini ada illegal logging, ada illegal phishing, dan and so on. Nah, first, illegal logging. Kalau kita ngomongin illegal logging, ini tuh bukan sekedar soal pohon yang ditebang sembarangan. Itu tuh it's much bigger than that gitu kan. Ini tuh soal korupsi sistemik, kejahatan terorganisir, dan kerusakan keanekaragaman hayati yang sangat parah. Dampaknya apa ini bagi kita? Dampaknya ya banjir, kebakaran hutan, sama konflik sosial, dan masyarakat adat gitu. Kemudian ada illegal fishing. Illegal fishing ini this once a big deal for Indonesia ya, as we are
basically a maritime nation. Jadi bayangin aja itu kapal-kapal asing dari Thailand, dari Vietnam, sampai Tiongkok itu masuk ke zona eksklusif ekonomi Indonesia, ZEE-nya Indonesia, terus ngambil ikan kita seenaknya. Gitu. Antara 2014 sampai 2019, Menteri Susi bikin gebrakan kan yang menenggelamkan kapal asing ilegal sebagai bentuk penegakan hukum kedaulatan laut kita gitu. Nah, kebijakan ini tuh nggak main-main sebetulnya, tapi strategis karena illegal fishing merupakan merugikan Indonesia sampai triliunan rupiah tiap tahun dan merusak ekosistem ekosistem laut gitu. Lalu di illegal weapon. Nah, dalam perdagangan senjata ilegal itu seringkali biasanya kejadian di wilayah konflik atau rawan separatisme ya, dan Indonesia itu bukan pengecualian itu. Misalkan yang kalian tahu, saya pernah penelitian di perbatasan Filipina Selatan, Sangir Talaut, Sulawesi Utara. Itu kawasan Laut Sulu sama Laut Sulawesi itu sering jadi jalur penyelundupan senjata yang biasanya digunakan kelompok Abu Sayyaf gitu kan, atau elemen-elemen bersenjata lain lah ya, atau terorisme atau kelompok-kelompok kecil, atau misalkan bisa juga masyarakat-masyarakatnya di situ gitu untuk perdagangan senjata ini gitu. Nah, ini tentu aja menjadi ancaman ya untuk lintas batas, sama butuh kerjasama antar intelijen regional antara misalkan Filipina dengan Indonesia gitu kan, atau misalkan perompaknya dari Vietnam atau dari Tiongkok dan so on. Kemudian ini sama dengan arms trafficking, lalu ini illegal drugs trafficking. Ini kalian bisa lihat jalur-jalurnya, ini peta-petanya. Kita juga tahu itu narkoba itu kan bisnis gelap yang super duper menguntungkan. Bahkan itu bisa mengalahkan perdagangan minyak atau emas ya. Di Indonesia itu kalian bisa lihat mapnya, itu ada jaringan narkoba dari kawasan Golden Triangle, ada dari Thailand, Laos, Myanmar, yang salah satu pusat produksi sabu, narkoba, drugs terbesar di dunia. Nah, antara 2017 sampai 2022 itu BNN dan Polri beberapa kali menangkap pengiriman sabu dari jalur-jalur Golden Triangle itu dalam jumlah ton melalui laut itu. Nah, terutama di perairan Aceh sama Kalimantan Timur. Sasarannya itu pasti untuk drugs ini pasti bukan cuma orang dewasa ya, anak muda sama pelajar. Nah, next ada people smuggling sama human trafficking. This is one of the cruelest crimes ya, karena perdagangan manusia seringkali itu pasti menyasar sama perempuan, anak-anak dan buruh migran tentunya. Modusnya itu macam-macam. Ada iming-iming lah pekerjaan ke luar negeri gitu, di luar negeri, sampai pernikahan paksa. Nah, di tahun 2020 Indonesia itu berhasil membongkar jaringan yang mengirim ratusan TKI secara ilegal ke Timur Tengah. Nah, sama Taiwan, gitu kan, Timur Tengah dan Taiwan. Banyak dari mereka kerja di kapal ikan tanpa gaji, tanpa perlindungan hukum, terus ya mengalami kekerasan gitu. Orang-orang ini sebetulnya, yang migran-migran ini pergi itu kan ingin hidup lebih baik, tapi malah diperdagangkan. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini, 2023, 2024, 2025, mungkin people smuggling dan human trafficking itu maraknya berada di Vietnam ya dan Kamboja, kurang lebih seperti itu. Next, terorisme. Ini terorisme itu dulu kita ketahui pakai bom sama senjata. Tapi sekarang mereka lebih bagus cara pendekatannya, pakai media sosial dan propaganda digital. Targetnya siapa? Ya pasti generasi muda. Terus kemudian dicuci otaknya lewat forum tertutup, terus kemudian video online gitu.
Nah, contoh besarnya itu waktu bom Tamrin di Jakarta di 2016 yang terduga dilakukan oleh jaringan pro ISIS gitu. Kemudian ada food insecurity and climate change. Untuk keamanan pangan bukan sekedar ada makanan atau enggak ya, tapi juga soal akses, terus ada harga, ada distribusi, juga ada keadilan gitu. Nah, misal krisis gandum global waktu tahun 2022 itu akibat perang Ukraina sama Rusia. Itu tuh the real facts gitu kan. Nah, Ukraina itu kan dikenal sebagai lumbung gandum dunia gitu kan. Ketika ekspornya terganggu, nah banyak negara berkembang termasuk Indonesia nih kena imbasnya gitu. Nah, harga tepung naik gitu kan, distribusi logistik juga terganggu, terus inflasi makanan juga meningkat gitu. Nah, untuk global warming apa sih gitu kan? This is the ultimate slow burning thread gitu kan. Pasti yang teman-teman di sini yang care dengan kasus global warming ini pasti paham sekali gitu kan. Karena pemanasan global itu bukan masalah soal suhu naik gitu kan, tapi perubahan iklim ekstrem gitu. Karena bisa jadi kayak banjir besar, terus ada kekeringan, terus ada kebakaran hutan gitu. Nah, ini terakhir karena ini sebetulnya baru muncul beberapa tahun terakhir untuk spesifikasi non-traditional threats gitu kan, cyber security gitu. Mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun terakhir inilah. Nah, cyber threats itu scary karena mereka invisible sama unpredictable. Paham ya? Karena serangannya mereka itu bisa datang dari mana aja. Karena kan dari hacker individu, kelompok kriminal gitu kan. Bahkan negara pun sendiri bisa uh, melakukan cyber security ini gitu kan. Cyber cyber attack gitu ke negara lain atau ke kelompok atau organisasi lain gitu. Di tahun 2017 ada virus, kalau kalian masih ingat, virus ransomware, WannaCry, itu menyerang sistem komputer lebih dari 150 negara, termasuk rumah sakit di Inggris. Jadi sistem medis tuh jadinya lumpuh gitu kan. Semua alat-alat medis yang menggunakan robot atau mesin elektronik lah ya, itu lumpuh gitu. Nah, di tahun 2023 juga terjadi kembali itu di Indonesia, akun resmi Badan Intelijen Negara kita itu sempat diretas sama disusupi konten yang provokatif. Itu bisa. Jadi untuk cyber security ini keamanan digital itu keamanan nasional. Thank you. So that's the big picture of non-traditional security threats. Jadi ingat, keamanan hari ini itu bukan cuma soal perang ya dan senjata gitu, tapi soal gimana kita menghadapi tantangan lintas batas. Gitu. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh banget, silakan. Ada pertanyaan? Bervia sama Mas Din, boleh, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Sore. Untuk pertanyaan saya, mungkin saya akan luruskan di cyber security tadi, Bu. Jadi, terutama dalam sistem yang sekarang banyak berlaku itu zero trust. Jadi, di mana zero trust ini adalah sebuah model keamanan yang dia tidak mempercayai siapapun secara default, baik itu pengguna, perangkat, atau aplikasi. Jadi dia itu baik di dalam maupun di luar jaringan. Nah, prinsip utamanya adalah jangan pernah percaya dan selalu verifikasi. Jadi setiap permintaan akses harus melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ketat sebelum diberikan izin. Nah, melihat dari zero trust ini, di satu sisi memang cukup menjamin peningkatan keamanan, akan tetapi di sisi lain banyak kemudian kalangan yang mereka mengeluh karena tidak semua mereka dapat secara langsung paham dan mampu mengikuti perubahan sistem ini secara signifikan. Belum lagi banyak juga yang harus ngeluarin biaya untuk peningkatan keamanan mereka melalui zero trust ini. Nah, pertanyaan saya
kemudian Bu, apakah pendekatan sistem model ini adalah masa depan yang baik dalam tanda kutip ya untuk cyber Ya, security atau justru hanya jargon baru? Terima kasih. oke. Langsung saya jawab aja ya biar nggak lupa untuk pertanyaannya. Jadi zero trust ya, itu apakah bagus untuk masa depan cyber security atau enggak gitu. Nah, jadi dulu itu sistem keamanan cyber itu kan lebih pakai banyak prinsip trust but verify gitu kan. Artinya tuh kalau kamu tuh udah berhasil masuk ke sistem jaringan, misalnya kan kalau udah login di kampus gitu kan, misalkan kan WiFi login di kampus dulu gitu kan atau perusahaan. Jadi sistem itu pasti akan beranggapan kalau kamu itu aman, kamu yang masuk itu aman gitu kan. Tapi masalahnya zaman sekarang serangan attack itu nggak cuma datang dari luar gitu kan, bisa juga dari dalam sistem itu sendiri gitu. Baik dari sistem itu lalai gitu kan, atau adminnya lalai gitu kan, atau bisa juga karena akun itu yang disusupi gitu kan, atau bahkan orang dalam itu yang berniat jahat gitulah ya dengan sistem itu gitu. Nah, karena muncul pendekatan baru itu namanya zero trust, jadi prinsipnya simple gitu kan, tapi powerful. Jadi never trust, always verify gitu kan. Jadi walaupun kamu masuk sistem gitu kan, misalnya nih, kamu mau download sesuatu gitu kan, mau download sesuatu pasti kamu di verify, are you robot gitu kan, I'm not robot gitu kan. Nah itu, jadi never trust tapi always verify gitu. Jadi maksudnya apa di situ? Jadi bahkan kalau kamu udah ada di dalam jaringan di situ, kamu tuh tetap harus diverifikasi, diverifikasi terus gitu kan setiap kali akses data, sistem atau aplikasi tertentu. Kadang kalau udah klik I'm not robot gitu kan, uh, muncul lagi gitu kan disuruh suruh susun puzzle atau apapun lah itu kan. Nah itu namanya verifikasi gitu. Jadi ibaratnya semua pintu tuh harus pakai sidik jari. Walaupun tuh kamu tuh lolos di pagar di pagar depan gitu, di pagar utama gitu gitu. Nah, kalau zero trust itu apa cuman embel-embel kayak zero trust jargon jargon ya, jargon jargon baru gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih zero trust itu bukan sekedar jargon ya, tapi arah masa depan. Jadi banyak banget perusahaan teknologi besar kayak Google gitu kan, Microsoft gitu kan, atau bahkan institusi pemerintah di Amerika itu tuh udah mulai adopsi sistem ini gitu. Paham ya, Urfia? Iya, paham Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Next, Mas Din. Ya, halo Bu, Halo, ya, jelas suaraku Bu. jelas, jelas. Kalau pertanyaan dari saya Bu tadi kan di materinya Ibu ada tentang intinya tentang apa cyber, kemudian juga tentang senjata. Nah, senjata ini kan cyber dan senjata ini kan juga identik dengan militer gitu. Sedangkan eh, kita tahu juga bahwa keamanan tradisional itu fokus pada militer juga. Jadi saya di sini masih agak bingung-bingung membedakan antara keamanan tradisional dengan non tradisional. Jadi yang mau saya tanyakan apa perbedaan antara pendekatan keamanan tradisional yang fokus pada keamanan militer dengan pendekatan non tradisional seperti secara lebih luas mungkin itu saja Bu. Terima Oke, kasih. oke. Jadi intinya kalau misalkan ini pertanyaan ini penting banget ya dia untuk garis bawahi untuk dan diingat sekali itu kan. Jadi pendekatan keamanan tradisional sama non tradisional security ini tuh kenapa kita harus benar-benar remind banget, ingetin banget untuk di mata kuliah ini kajian keamanan internasional gitu kan. Nah, jadi gini, keamanan tradisional itu fokus utamanya adalah negara sebagai aktor utama dan ancamannya dianggap datang dari negara lain. Oke? Jadi untuk keamanan tradisional, fokus utamanya itu satu negara, kemudian negara ini adalah aktor utama dan ancamannya dianggap datang dari negara lain. Jadi negara A dengan negara B. Jadi negara A terancam dengan negara B juga bisa terancam dengan negara A gitu. Nah, jadi cara pandangnya kita bisa lihat throwback ke zaman Perang Dingin yang dianggap ancamannya ya musuh militer gitu kan. Jadi kalau negara A punya ngelihat negara B bikin
pasukan militer yang banyak gitu kan, yang teknologinya bagus gitu. Nah, itu negara A tuh udah mulai terancam dengan negara B gitu. Nah, kalau dianggap waktu Perang Dingin itu kan yang dianggap ancaman ya musuh militer. Nah, solusinya ya bangun kekuatan militer. Jadi ya kayak beli senjata gitu kan, bikin aliansi pertahanan gitu kan, sama latihan militer gitu. Nah, makanya pasca Perang Dingin itu Amerika mengajak negara-negara aliansi itu untuk membentuk NATO gitu kan. Karena Amerika pun sadar bahwa pasca Perang Dingin itu Uni Soviet itu pasti juga mengajak negara-negara yang beraliansi dengan Uni Soviet itu untuk menghancurkan Amerika gitu kan. Nah, ini contohnya waktu Amerika sama Uni Soviet sama-sama bangun nuklir, ya kan? Ingat dong waktu Perang Dingin kan, untuk saling mengintimidasi, gitu kan? Ingat nggak waktu Amerika itu bikin nuklir ada di mana tuh namanya di Turki, terus Uni Soviet naruh nuklirnya di Kuba gitu kan. Nah itu bentuk klasik dari realism in security gitu kan. Power matters, deterrence matters gitu kan. Nah karena sekarang dunia makin kompleks, banyak banget ancaman yang nggak bisa ditangani dengan tentara atau rudal. Misalnya apa? Kayak pandemi COVID-19 itu nggak bisa diselesaikan dengan militer kan. Nah, terus kemudian climate change, itu ada banjir, kekeringan, sama kebakaran hutan. Nah, terus ini tadi cyber attack, yang nggak kelihatan wujudnya tapi bisa melumpuhkan seluruh sistem negara. Terus ada perdagangan manusia, narkoba lintas batas, sampai kelaparan. Nah, bagian yang pandemi COVID, krisis climate change, cyber attack, sama perdagangan manusia ini termasuk dari non-traditional security. Nah, yang sebelumnya, yang tadi saya jelaskan, itu adalah keamanan tradisional. Karena mereka merasa terancam, karena si negara A melihat negara B membangun kekuatan militernya. Jadi, ketika mereka menyerang, saling menyerang, itu pasti dengan kekuatan militer atau kekuatan tentaranya masing-masing gitu. Nah, dari pandemi COVID, climate change, cyber attack, sama perdagangan manusia, itu disitulah muncul pendekatan non-traditional security. Fokusnya bukan lagi cuma negara versus negara, tapi manusia versus komunitas gitu kan. Nah, siapa yang paling terdampak? Apa bentuk perlindungannya kan? Dan pendekatannya juga jauh lebih luas kalau non-traditional security. Gitu Mas Din. Paham ya? Kalau ada pertanyaan lain? Paham, Bu, paham. Oke. Bu. Sama-sama. Jadi, perkuliahan kita di pertemuan 11 itu sampai sini, karena nanti di pertemuan ke-12 saya akan membahas peran militer dalam strategi keamanan dan mengkritisi implikasi kayak militerisasi sama pelanggaran HAM. Gitu. Jadi ada kalian harus paham konsep dan kritik terhadap keamanan militer itu sendiri. Gitu. Nah, sampai ketemu minggu depan. Kemudian jangan lupa absen siakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih. Selamat sore, Bu. Sore. Demikian deskripsi singkat juga tayangan singkat proses pembelajaran online via aplikasi Zoom mata kuliah kajian keamanan nasional yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kajian keamanan internasional di Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Saya mengucapkan kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.